Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti informasi terbaru dari channel saya seputar tanaman perkopian. Yang sudah subscribe dan telah menonton video saya ucapkan terima kasih untuk mengetahui informasi dan perkembangan informasi dari channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang pemangkasan peremajaan pada pohon kopi yang sudah tidak produktif atau sudah tua. Ya, kita lihat ini adalah salah satu contoh pohon kopi yang sudah saya lakukan pemangkasan. Kita lihat dari sini. Jadi ini pohon kopi sekitar berumur 8 tahunan ya. Nah, ini dulu sudah saya lakukan penyambungan dan sudah menghasilkan kopi, namun karena faktor usia jadi produktivitasnya menurun. Jadi saya pangkas remajakan dengan sambungan kopi yang baru. Harapannya dengan pemangkasan dan dilakukan penyambungan kembali, pohon kopi bisa menghasilkan panen lebih maksimal lagi, karena biasanya kopi akan membuahkan hasil dengan panennya sangat bagus hingga untuk usia mulai 4 tahun ya. 2 tahun setelah penyambungan itu sudah mengeluarkan buahnya. Nah, ini dan akan berbuah maksimal sekitar umur 4-8 tahun. Jadi alangkah baiknya jika usia sudah menginjak 8 tahun itu diremajakan dengan dipangkas dan disambung kembali. Akhirnya ini penyambungan sudah berusia sekitar 1 tahun, karena saya menyambung di awal musim penghujan musim lalu. Kita lihat, jadi kenapa harus dilakukan pemangkasan? Karena daripada kita menanam dengan bibit kopi yang baru, ini akan jauh lebih bagus kalau kita memangkas dengan di pohon yang sudah ada. Jadi akar dan batangnya sudah besar, otomatis untuk menyerap zat makanan dari akar dari tanah itu sudah bisa lebih bagus. Untuk itu penting kita lakukan peremajaan dan kita tunggu tudasnya kayak gini. Jadi ini juga saatnya peremajaan. Kita lihat, jadi contohnya kayak gini. Nah, kenapa kita harus meremajakan? Nah, karena biasanya ciri-cirinya kalau pohon kopi yang sudah tua tidak produktif, ini di daerah percabangan cabang dan ranting ini sudah tidak tumbuh tunas-tunas baru atau cabang baru. Jadi tunas cabang dan ranting ini sudah tidak ada, sehingga tidak akan ada tunas baru yang menghasilkan kopi lebih bagus. Jadinya ini harus diremajakan. Nah, caranya kita biarkan saja cabang yang sudah ada dan kita biarkan juga atau kita pelihara. Di sini ada tunas air, ini tunas air. Ini nantinya akan kita sambung dengan sambungan yang baru. Di sambil menunggu ini lebih tua dan juga nanti entres untuk penyambungan sudah ada, ini kopinya dibiarkan saja, nanti kan bisa dipanen di musim depan. Nah, nanti kalau sudah siap untuk entres dan ini sudah siap disambung, ini disambung aja dulu, nanti kan sambil hidup. Nah, nanti setelah pemanenan ini kan sambungan sudah hidup. Nah, ini dipangkas saja. Jadi cabang dan ranting yang sudah tidak produktif itu dipangkas dan diganti dengan
sambungan yang nantinya sudah hidup seperti yang kayak tadi. Jadi tidak kita langsung remajakan atau kita pangkas, namun tahapannya seperti itu biar kita tidak mengalami penurunan produktivitas daripada tanaman kopi kita. Itu jadi apakah penting peremajaan? Itu sangat penting, karena kalau pohon kopi yang sudah usia itu dibiarkan saja, percabangannya tidak akan bagus dan tentunya hasil kopi juga tidak maksimal. Jadi kalau dihitung-hitung kita mengalami kerugian karena akan mengalami penurunan di masa panen. Ya, mungkin cukup sekian tentang tips peremajaan daripada pohon kopi yang sudah tua atau tidak produktif untuk lebih bisa menghasilkan panen yang lebih maksimal lagi. Jadi intinya kita melakukan pangkas peremajaan pada batang, lalu kita menyambung kembali dengan harapan nanti cabang ataupun ranting yang baru itu bisa menghasilkan kopi yang lebih maksimal lagi. Ya, cukup sekian sharing dari saya tentang peremajaan pohon kopi. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang belum jelas bisa komen-komen di kolom komentar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.